Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintainya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yesaya 1 ayat 16 sampai ayat 20. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah mendapat keberhasilan karena taat. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar YouTube di hadapan kita yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas kita kali ini adalah yang kemudian menjadi tema kita kali ini, yaitu dari ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakai hasil baik dari negeri itu. Kata kamu di sini mengacu kepada umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Anak kalimat menurut dan mau mendengar ditafsirkan sebagai taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Adapun anak kalimat memakan hasil baik dari negeri itu ditafsirkan sebagai berhasil, sebagai sukses. Tanpa merenungkannya lebih jauh di dalam konteksnya, yaitu di dalam konteks nas kita, ayat 19 ini tampaknya seperti Tuhan dengan penuh sukacita tengah berkenan memberkati umatnya yang taat dengan keberhasilan. Namun dengan merenungkan ayat ini lebih jauh di dalam konteksnya, tidaklah demikian yang sebenarnya tengah terjadi. Yang tengah terjadi adalah Tuhan sedang marah besar terhadap umatnya, umat pilihannya, bangsa Israel. Dan di dalam situasi Tuhan sedang marah besar ini, Tuhan berkenan memberkatkan pilihan bagi umatnya. Salah satu pilihan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya ini adalah umatnya untuk memilih menurut dan mendengar. Dengan kata lain, umatnya untuk memilih taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, sebagaimana di ayat 19 ini. Mari kita renungkan akan hal ini lebih jauh. Pertama, kita akan merenungkan penyebab dari kemarahan Tuhan terhadap umatnya itu. Di ayat 2 dan ayat 4 dari nas kita kali ini, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dari kedua ayat ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa penyebab kemarahan Tuhan ini termasuk umat Tuhan memberontak, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Umat Tuhan meninggalkan, menista, dan membelakangi Tuhan. Ekspresi dari kemarahan Tuhan ini sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan bagi setiap umat pilihan Tuhan. Ayat 13 dan 15 dari nas kita kali ini menunjukkan ekspresi kemarahan Tuhan ini. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah
kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak berkenan pada persembahan korban, perayaan bulan baru dan Sabat, pertemuan-pertemuan, doa-doa yang ditujukan oleh umatnya sendiri kepada Tuhan. Padahal persembahan, perayaan bulan baru dan Sabat, pertemuan-pertemuan umat Tuhan, dan doa-doa dari umat Tuhan, semua ini adalah yang diperintahkan oleh firman Tuhan bagi umat Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan. Namun ayat 13 dan 15 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak berkenan akan ibadah-ibadah ini pada saat itu. Jika ibadah-ibadah kita pada hari-hari ini adalah seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada masa itu, maka Tuhan tidak berkenan pada ibadah-ibadah kita di hari-hari ini. Jika persembahan dan perpuluhan yang kita berikan, perayaan Natal, perayaan Paskah, pertemuan-pertemuan di rumah-rumah Tuhan, di gereja, doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Tuhan, yang semuanya itu sebagaimana tertulis di dalam Alkitab adalah untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Namun, jika umat Tuhan yang melakukan ibadah-ibadah ini hatinya bukan pada Tuhan, motifnya bukan untuk memuliakan Tuhan, atau sebagaimana dinyatakan di ayat 13 tadi, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka semua ibadah-ibadah itu yang dilakukan oleh umat Tuhan pada hari-hari ini, Tuhan tidak berkenan pada ibadah-ibadah yang semacam itu. Selanjutnya, mari kita renungkan apakah sebenarnya kesalahan dari umat Tuhan ini sehingga Tuhan begitu marah terhadap mereka. Dari merenungkan lebih dalam lagi ayat 2, ayat 4, ayat 13, dan ayat 15 yang baru saja kita renungkan tadi, secara tersirat ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu adalah tindakan yang munafik, yaitu di hadapan Tuhan. Umat Tuhan ini melakukan persembahan, melakukan perayaan bulan baru dan Sabat, melakukan pertemuan-pertemuan jemaat, melakukan doa-doa yang semuanya itu seharusnya adalah untuk menyembah, untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Namun yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu adalah umat Tuhan itu memberontak, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Umat Tuhan itu meninggalkan, menista, dan membelakangi Tuhan. Hal yang semacam inilah yang dikatakan oleh Alkitab sebagai kemunafikan. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan akan kemunafikan ini dengan sangat gamblang.
Melalui Matius 23 ayat 27 dan ayat 28, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Secara tersurat dan tersirat melalui ayat-ayat ini, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa tindakan-tindakan perbuatan baik yang tampaknya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Namun jika tindakan-tindakan itu dilakukan dengan motivasi bukan untuk memuliakan Tuhan, sehingga tindakan-tindakan itu sebenarnya adalah sebuah show, sebuah pencitraan untuk supaya yang melakukan tindakan-tindakan itu tampak baik, tampak saleh, sehingga si pelaku tindakan-tindakan ini dipuji orang, dipermuliakan orang. Tindakan-tindakan semacam inilah yang dikatakan sebagai kemunafikan oleh Tuhan Yesus. Dan bagi Tuhan Yesus, tindakan-tindakan kemunafikan semacam ini adalah kedurjanaan. Tuhan membenci kemunafikan yang dilakukan oleh umat-Nya. Hukuman Tuhan bagi tindakan-tindakan kemunafikan semacam ini adalah celakalah kamu, yang dijabarkan di Matius 23 ayat 33 sebagai kamu tidak mungkin luput dari hukuman neraka. Hal semacam inilah yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa Nabi Yesaya pada saat itu. Di hadapan Tuhan, yang dilihat oleh orang-orang adalah umat Tuhan mempersembahkan korban, merayakan bulan baru dan Sabat, melakukan pertemuan-pertemuan jemaat, melakukan doa-doa yang seakan-akan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal di dalam kehidupan umat Tuhan yang sama, yang terjadi adalah umat Tuhan itu memberontak, melakukan kesalahan, melakukan kejahatan. Umat Tuhan yang sama itu meninggalkan, menista, dan membelakangi Tuhan. Tindakan yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa itu adalah tindakan munafik yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan jika ibadah-ibadah kita di hari-hari ini adalah ibadah-ibadah yang semacam yang dilakukan oleh umat Tuhan di masa Nabi Yesaya itu, yaitu termasuk persembahan dan perpuluhan yang kita berikan, termasuk perayaan-perayaan, termasuk perayaan Natal dan perayaan Paskah yang kita lakukan, termasuk pertemuan-pertemuan jemaat yang kita lakukan, termasuk doa-doa yang kita panjatkan, yang tujuannya bukanlah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, maka di mata Tuhan, tindakan-tindakan ibadah yang semacam ini adalah tindakan-tindakan yang munafik. Sekali lagi, Tuhan kita membenci kemunafikan yang kita lakukan. Hukuman bagi kemunafikan adalah ketidakluputan dari hukuman neraka. Sedikit lebih dalam lagi akan mengapa Tuhan begitu membenci kemunafikan adalah karena sebenarnya lah
kemunafikan itu adalah penyembahan berhala. Secara tersirat, Matius 23 ayat 27 dan ayat 28 yang tadi baru saja kita renungkan, anak kalimat, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, ditafsirkan sebagai kamu, yang di ayat-ayat ini diacukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang penafsiran untuk di hari-hari ini, termasuk setiap umat Tuhan, termasuk kita semua, yang di sebelah luar tampaknya kita melakukan tindakan-tindakan yang benar di mata orang, ditafsirkan sebagai kamu menghendaki untuk dimuliakan oleh orang banyak. Hal semacam ini, kamu menghendaki untuk dimuliakan oleh orang banyak di mata Tuhan adalah penyembahan terhadap diri sendiri, penyembahan berhala. Siapa berhalanya? Berhalanya adalah si orang itu, yaitu kamu yang menghendaki untuk dimuliakan oleh orang banyak. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan membenci penyembahan ilah-ilah lain. Tuhan kita membenci penyembahan berhala, termasuk jika berhala itu adalah diri kita sendiri. Tuhan kita membenci kemunafikan, karena sebenarnya lah kemunafikan itu adalah penyembahan berhala, penyembahan terhadap diri sendiri. Selanjutnya lagi kita akan merenungkan kasih Tuhan terhadap umatnya sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam nas kita kali ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu berkenan memberkatkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Dari ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita berkenan memberkatkan kasih-Nya terhadap umat-Nya dalam bentuk pengampunan dosa terhadap umat-Nya yang jelas-jelas sebagaimana baru saja kita renungkan tadi telah membuat Tuhan marah. Dari nas kita ini secara tersirat dari renungan yang mendalam, kita juga mengetahui bahwa kasih Tuhan kita terhadap umat-Nya itu termasuk Tuhan berkenan memberkatkan pertobatan kepada umat-Nya. Di ayat 16 dan ayat 17, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Secara tersirat menunjukkan akan hal Tuhan berkenan memberikan pertobatan ini. Tuhan menyampaikan ayat 16 dan 17 ini adalah karena Tuhan berkenan memberkatkan pertobatan kepada umatnya. Jika Tuhan tidak berkenan memberkatkan pertobatan kepada umatnya, apapun juga yang dilakukan oleh umatnya itu, termasuk berhenti berbuat jahat, termasuk belajar berbuat baik, termasuk mengusahakan keadilan, semuanya itu tidak ada yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat oleh umat Tuhan. Tidak ada. Hanya karena Tuhan berkenan memberkatkan pertobatan kepada umatnya, sehingga pengampunan dosa itu dapat diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya. Kita perhatikan di sini, pertobatan harus terjadi, baru pengampunan dosa dapat terjadi. Perwujudan dari pertobatan yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya inilah yang dinyatakan di ayat 16 dan ayat 17, yaitu termasuk umat Tuhan yang sudah diberkati dengan pertobatan berhenti berbuat jahat, termasuk umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan pertobatan melakukan perbuatan baik. Kita melihat di sini bahwa pertobatan sejati bukan hanya berhenti berbuat jahat, namun berhenti berbuat jahat dan pada saat yang bersamaan berbalik dari berbuat jahat menjadi berbuat baik. Dari nas kita ini pula kita mengetahui bahwa kasih Tuhan terhadap umatnya, termasuk Tuhan berkenan memberkatkan pilihan-pilihan kepada umatnya. Ayat 19 dan ayat 20 secara tersurat dan tersirat menunjukkan akan hal pilihan-pilihan ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkenan memberkatkan pilihan kepada umatnya. Pilihan pertama adalah menurut dan mendengar, yaitu menurut dan mendengar akan Tuhan. Menurut dan mendengar akan firman Tuhan. Jika umatnya memilih pilihan pertama ini, maka mereka akan memakan hasil baik dari negeri itu. Artinya, mereka akan berhasil, mereka akan sukses. Pilihan kedua adalah melawan dan memberontak, yaitu melawan dan memberontak kepada Tuhan, melawan dan memberontak kepada firman Tuhan. Jika umatnya memilih pilihan kedua ini, maka umatnya itu akan dimakan oleh pedang, akan dibinasakan. Di dalam istilah teologinya, Tuhan memberkatkan pilihan-pilihan ini untuk dipilih oleh umatnya dengan bebas adalah free will. Di dalam bahasa Indonesianya adalah kehendak bebas. Yang mana salah satu dari tujuan Tuhan memberkatkan free will atau kehendak bebas ini adalah karena kasih Tuhan terhadap umatnya. Tentunya tujuan utama dari Tuhan memberkatkan free will
atau kehendak bebas ini adalah demi kemuliaan Tuhan sendiri. Dari Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui dengan jelas bahwa kehendak Tuhan adalah agar umatnya memilih pilihan yang pertama. Memilih pilihan yang pertama inilah yang adalah ayat emas kita, yang adalah tema, yang adalah judul dari renungan kita kali ini, yaitu ketaatan akan Tuhan, akan firman Tuhan, yaitu menurut dan mendengar akan Tuhan, akan firman Tuhan, akan membuahkan hasil yang baik, akan membuahkan keberhasilan, akan membuahkan sukses. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan mendapat keberhasilan karena taat di dalam konteks seutuhnya, yang singkat katanya adalah diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan, karena yang bersangkutan diberkati oleh Tuhan dengan ketaatan. Kita akan merenungkan lebih jauh akan ketaatan di sini. Semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk menutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penutup berikut, yaitu ketaatan adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri umat Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Bukan pekerjaan atas kemampuan, kepandaian, kehebatan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus Tuhan di dalam diri umat Tuhan. Filipi 2 ayat 13 dan Filipi 1 ayat 6 menjelaskan akan hal ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah, Tuhanlah melalui Roh Kudus-Nya yang memberi kita kemauan dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah pekerjaan baik. Pekerjaan di sini adalah termasuk ketaatan, kemauan untuk seorang manusia taat. Kemauan itu datangnya bukan dari manusia itu sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Dan setelah kemauan itu diberkatkan oleh Tuhan kepada manusia, perbuatan taatnya itu pun adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan. Baik yang memulai, baik yang melakukan, baik yang menyelesaikan pekerjaan yang adalah ketaatan itu, semuanya adalah oleh Roh Kudus Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan menurut firman Tuhan akan peran manusianya di dalam ketaatan ini adalah pada saat Roh Kudus Tuhan berkarya melakukan pekerjaan baik, melakukan ketaatan ini di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri manusia yang memiliki Roh Kudus Tuhan itu, maka kehendak Tuhan adalah bagi si manusianya, bagi si umat Tuhan itu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Demikianlah terwujudnya ketaatan di dalam kehidupan umat Tuhan, termasuk di dalam kehidupan kita semua yang adalah pengikut Yesus yang sudah lahir baru.
mengetahui dengan jelas akan semua yang sudah kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa keberhasilan itu adalah berkat dari Tuhan. Mengetahui bahwa ketaatan itu adalah berkat dari Tuhan, yaitu karya dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, di dalam umat Tuhan yang sejati. Mengetahui pula bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab menghendaki kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Maka kita, umat Tuhan yang sejati, selalu berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alatnya dari waktu lepas waktu. Perwujudan dari kita berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alatnya ini termasuk kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat. Kita semua menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita akan mendapat keberhasilan karena taat. Saya mengimani jika kita semua menghidupi, melakukan firman Tuhan dan penerapan dari firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, tentunya atas urapan yang hanya datang dari Roh Kudus Tuhan itu sendiri, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.